Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pandangan kami mengenai membangun wawasan kebangsaan generasi Z. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kansa Alia dengan NIM belakang 190. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia Rahmayanti dengan NIM belakang 186. Perkenalkan, nama saya Khoirul Rizki dengan NIM belakang 187. Perkenalkan, nama saya Taufik Irfan Fauzan dengan NIM belakang 189. Perkenalkan, dengan nama saya Raja Fatih dengan NIM belakang 188. Sebelum jauh-jauh ngomongin soal generasi Z, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih wawasan kebangsaan itu? Di era modern kayak sekarang, wawasan kebangsaan itu jadi hal yang wajib banget kita pahami. Karena dari situlah muncul rasa cinta tanah air, persatuan, dan identitas bangsa bisa terus muncul di hati generasi muda. Secara sederhana, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap bangsa itu sendiri dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi, membangun wawasan kebangsaan artinya gimana kita bisa tetap mencintai Indonesia, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa sesuai dengan peran kita sebagai generasi muda. Gen Z memiliki peran yang sangat besar dalam membangun wawasan kebangsaan. Di era sekarang, Gen Z memiliki kemampuan untuk bermedia sosial dan menyebarkan informasi dengan secara cepat. Dengan kemampuan itu, Gen Z memiliki tantangan, yaitu untuk menjaga bagaimana agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, tantangan Gen Z adalah membangun wawasan kebangsaan dengan cara menyebarkan melalui media sosial dengan cara yang bijak. Di era sekarang, Gen Z kadang terlena dengan sesuatu atau kemampuan yang dimilikinya. Seperti contoh, media sosial bisa menjadi bumerang bagi Gen Z dalam menyebarkan wawasan kebangsaan. Kemudian ada 3 hal penting yang perlu digarisbawahi dalam menjaga wawasan kebangsaan, yaitu antara lain menjaga sikap toleransi, menumbuhkan sikap integritas, bela negara bukan tentang senjata dan perang, melainkan bagaimana cara kita untuk belajar sekecil mungkin menjaga nama baik bangsa sendiri. Gen Z di era sekarang sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan negara. Salah satu contohnya yang bisa dilakukan oleh para Gen Z adalah tidak menyebarkan hoaks, menjaga sikap dalam bermedia sosial, dan menjaga tutur komentarnya dalam bermedia sosial. Dengan hal-hal kecil seperti itu, Gen Z bisa memberikan kontribusi yang baik kepada negara dengan cara menjaga nama baiknya. Kedua adalah menjaga identitas nasional. Di era globalisasi ini, budaya luar gampang banget masuk ke dalam bangsa Indonesia. Kita boleh terbuka dan modern, tetapi kita juga jangan sampai melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Caranya bagaimana untuk tetap bisa menjaga identitas nasional? Salah satunya adalah kita harus bangga memakai produk lokal, ikut melestarikan budaya-budaya daerah, sopan dalam betul terkata, dan cinta terhadap bangsa Indonesia. Jika kita sudah bisa menyeimbangkan antara modernisasi dan nilai-nilai bangsa, berarti kita sudah ikut berpartisipasi dalam menjaga identitas nasional. 3. Sikap toleransi. Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman seperti suku, agama, budaya, dan bahasa. Tanpa toleransi, perbedaan itu bisa menjadi sumber perpecahan. Makanya generasi milenial harus jadi contoh dalam menjaga perbedaan. Bisa dimulai dari hal sederhana seperti gak ngejudge hanya karena berbeda pandangan, belajar mendengar, dan menghormati satu sama lain. Dengan toleransi, kita nggak hanya cuma memperkuat kerukunan, tapi menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, membangun wawasan kebangsaan generasi Z bukan hanya sekedar slogan, tetapi itu salah satu aksi nyata yang bisa kita lakukan setiap hari. Lewat bela negara, menjaga identitas nasional, dan menumbuhkan rasa sikap toleransi yang tinggi, itu nunjukin kalau misalnya generasi muda tidak hanya sekedar kreatif dan digital minded, tetapi memiliki rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Oleh karena itu, yuk bareng-bareng kita membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih bersatu, dan tetap berkarakter. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga bisa menambah
insight dari untuk teman-teman dan dapat menumbuhkan semangat kebangsaan di era modern ini. Terima kasih untuk semuanya. Dadah, bye.